Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 4 semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan kami guru kelas 4 dengan materi selanjutnya. Baiklah anak-anak semua, kita mulai saja ya. Pertama, kita akan membahas tentang memahami bacaan. Pada materi sebelumnya, kalian sudah diajarkan atau sudah memahami tentang mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang untuk mengetahui gagasan pokok dan pendukung, kita harus tahu apa itu bacaan dan bagaimana cara memahaminya. Bacaan merupakan rangkaian beberapa kalimat yang mendukung suatu topik. Dan tujuan utama kita membaca atau kegiatan membaca tujuannya adalah untuk memperoleh informasi. Nah, dalam membaca yang baik kita harus tahu langkah-langkah dalam memahami isi bacaan anak-anak. Ayo dengerin. Langkah pertama harus memahami judul bacaan. Dan langkah kedua membaca isi keseluruhan bacaan. Anak-anak sudah mengerti kan apa itu bacaan, tujuan utama kegiatan membaca, dan langkah-langkah dalam membaca yang baik. Sekarang kita lanjut ya, materi selanjutnya yaitu tentang laporan hasil percobaan. Yang pertama, Ibu akan jelaskan apa itu laporan. Laporan merupakan salah satu bentuk karangan yang bisa dalam bentuk deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Nah, mengerti belum nak? Laporan merupakan salah satu bentuk karangan yang bisa dalam bentuk deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Sudah mengerti kan tentang pengertian laporan? Lalu kita harus mengetahui juga tahap dalam penyusunan laporan. Tahapnya Ibu jelaskan nak ya. 1. Kita menentukan topik atau tema yang akan kita laporkan. Lalu menyusun kerangka laporan. Kemudian mengumpulkan data, lalu mengembangkan kerangka laporan, dan terakhir menemukan judulnya. Mengerti belum? Ada 5 tahap dalam penyusunan laporan. Menentukan topik, menyusun kerangka laporan, mengumpulkan data, mengembangkan kerangka laporan, dan menemukan judul yang akan kita laporkan. Mengerti ya? Dan sekarang Ibu akan menjelaskan cara meringkas sebuah bacaan atau cara menyimpulkan dari sesuatu yang kita baca untuk membuat laporan. Karena dalam membuat laporan itu kita harus membaca. Nah, sekarang Ibu ajarkan cara meringkas, menyimpulkan sebuah bacaan. Langkahnya terdiri dari 3 langkah, nak. Pertama, bacalah bacaan dan pahami isinya. Lalu, dicatat informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut. Dan terakhir, rangkai kembali informasi penting menjadi ringkasan dengan bahasamu sendiri. Sudah mengerti belum nak langkah-langkah dalam membuat kesimpulan atau ringkasan ya? Nah, ringkasan itu harus dalam bahasa kamu sendiri nak, bukan menyalin dari buku yang telah kamu baca ya. Dan sekarang saatnya kita lanjut materinya nak. Sekarang kita belajar tentang toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Indonesia ini kan besar nak, terdiri dari berbagai suku, ada agama beda-beda, ada suku yang beda, warna kulit yang beda. Jadi karena kita banyak perbedaan itu, kita harus toleransi. Apa itu toleransi Bu? Oke, Ibu jelasin.
Toleransi adalah sikap menghargai pendirian orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai kebiasaan orang lain. Karena setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi kita harus toleransi sesama warga negara Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan menjelaskan perbedaan. Perbedaan Ibu fokuskan kali ini perbedaan agama. Kalau di sekolah, anak-anak pasti memiliki teman yang sama agama. Dengan ibu guru sama. Alhamdulillah, kita sekolah di agama yang sama, yaitu agama Islam. Tapi di luar sana anak-anak, di Indonesia ini memiliki banyak agama. Ada berapa? Ayo ibu jelasin ya. Ada 6 agama. Pertama, agama kita, agama Islam. Kitab suci kita, apa? Al-Quran. Nama pembawanya siapa, Nak? Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Kita beribadah di mana? Di masjid. Hari besar kita apa? Ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Lalu ada agama kedua yang di Indonesia, ada agama Kristen Protestan. Kitab sucinya apa? Alkitab. Nama pembawanya Yesus Kristus. Pemuka agamanya siapa? Pendeta. Tempat ibadah mereka adalah gereja. Lalu ada Kristen kedua, Kristen Katolik. Kitab sucinya Alkitab, juga Yesus Kristus. Dia pemuka agamanya Romo atau pastor. Sama-sama beribadah di gereja. Hari besarnya Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Lanjut, agama selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu agama Hindu. Kitab sucinya Weda. Pemuka agamanya Pendanda. Tempat ibadahnya kalau kita masjid, dia pura. Hari besarnya Hari Raya Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi. Nah, Hari Pagerwesi ya. Selanjutnya kita masuk ke agama kelima yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia yang kelima adalah agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Siddhartha Gautama itu nama pembawanya. Pemuka agamanya disebut biksu. Tempat ibadah mereka vihara. Hari besar keagamaan agama Buddha ada hari Waisak, Asada, dan Katrina. Dan terakhir agama yang ada di Indonesia yaitu agama Konghucu. Konghucu itu adalah agama yang keenam yang ada di Indonesia. Kitab suci mereka Sisuwuji. Nama pembawanya Konghucu. Pemuka agamanya dipanggil Jiaoseng, Wesi, Suesi. Tempat ibadahnya Litang atau disebut Kelenteng. Kalau di Palembang ada di Pulau Kemarau kan Kelenteng. Itu miliknya agama Konghucu. Sekian nak ya materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Oh iya, jangan lupa ada latihannya. Latihan anak-anak kerjakan halaman 100 buku tema 4.1. Untuk latihannya langsung kerjakan di bukunya saja nak ya, tidak usah di kertas lembar atau di buku tulis. Baiklah anak-anak semua, cukup sekian untuk hari ini. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat, tetap ceria, tetap bahagia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.